Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Salsabila Toriana. Saya dari 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Nah, sebelum lebih jauh, ada baiknya kalau kita mengenal dulu apa itu perusahaan dagang sebagai berikut. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah badan usaha yang utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangannya tanpa memberi nilai tambah. Artinya, perusahaan dagang tidak mengubah atau mengolah kembali barang dagangan yang dijualnya. Perusahaan ini mendapat keuntungan dari menjual kembali barang yang sudah dibeli. Contohnya begini, kamu pasti sering beli baju yang di mall kan? Mall pengelola sebesar menjual kembali barang dagangan yang dibelinya. Mall tidak mengubah atau memodifikasi barang dagangannya. Pihak mall mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual yang dibeli dari produsen. Bagaimana? Sudah paham kan? Biar jelas, mari kita jabarkan tentang perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa sebagai berikut. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Perbedaan utama perusahaan dagang dan perusahaan jasa adalah adanya wujud produk dagang. Dalam perusahaan dagang, produk yang dijual memiliki wujud berupa barang atau benda fisik yang dapat dirasakan. Misalnya ponsel pintarmu, kamu bisa menyentuh dan mainkannya. Makanya kan, sementara dalam perusahaan jasa, produk yang dijual tidak berwujud yang bisa Anda rasakan saat membeli produk jasa, hanya kepuasan atas pelayanan perusahaan tersebut. Misalnya saat kamu memesan jasa ojek online, kamu dapat merasakan kepuasan atas pelayanan ojek tersebut saat mengantar kamu ke suatu tempat. Ciri-ciri perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pendapatan utama perusahaan dagang berasal dari penjualan produk, barang dagangannya, sehingga pemasukannya dari hasil penjualan produk. Tidak ada proses produksi terhadap produk yang dijual. Menggunakan sistem akuntansi persediaan barang dagangan sebagai perantara antara produsen dan konsumen, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual. Tidak ada perubahan. Tujuan utama perusahaan dagang adalah mencari laba alias keuntungan dengan menjual produk dagangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang dibelinya. Jenis perusahaan dagang secara garis besar. Perusahaan dagang dibagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan dan perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan. Perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan merupakan perusahaan dagang yang berfokus pada produk yang dijualnya. Perusahaan jenis ini dibagi menjadi dua jenis dagang, yaitu perusahaan dagang bahan baku atau raw material. Perusahaan barang produksi adalah perusahaan dagang yang menjual bahan baku. Bahan baku ini nantinya akan menjadi bahan dasar pembuatan produk atau alat-alat produksi yang menghasilkan produk lain. Contohnya adalah perusahaan dagang yang menjual benang dan kain. Ketika kedua produk tersebut terjual, pembeli kedua produk tersebut dapat mengolah menjadi bentuk lain seperti baju. Perusahaan dagang barang dagang barang. Jadi perusahaan barang adalah perusahaan dagang yang menjual produk dalam bentuk akhir yang siap digunakan oleh para pembelinya. Contohnya adalah perusahaan dagang yang menjual buku, kalkulator, atau handphone. Perusahaan dagang berdasarkan macam-macam konsumen yang terlibat. Perusahaan dagang berdasarkan macam yang terlibat. Konsumen yang terlibat adalah perusahaan dagang yang menjual produk berdasarkan konsumennya. Nah, karena konsumen beragam tipenya, perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat dibagi lagi menjadi tiga, yaitu perusahaan dagang besar atau grosir. Perusahaan besar adalah perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar untuk kemudian dijual lagi dalam jumlah besar. Contohnya adalah pedagang grosir. Jadi untuk pedagang besar seperti ini, modal yang dibutuhkan juga cukup besar. Nah, perusahaan dagang perantara. Perusahaan dagang perantara adalah perusahaan yang membeli produk dalam partai besar untuk kemudian dijual lagi kepada pengecer dalam jumlah sedang. Contohnya adalah pedagang subgrosir. Nah, yang ketiga adalah perusahaan dagang pengecer atau disebut pengecer. Perusahaan dagang pengecer adalah perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Sesuai namanya, konsumen perusahaan dagang dapat membeli barang dagangan dengan cara eceran. Contohnya adalah warung, kios, minimarket, dan swalayan.
Siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, itulah jenis-jenis perusahaan dagang yang harus kamu ketahui. Selanjutnya, pada siklus akuntansi perusahaan dagang dikenal beberapa tahapan yang dilalui. Antara lain, identifikasi transaksi jurnal. Tahap pertama yang dilakukan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang adalah mengidentifikasi semua transaksi perusahaan dan melibatkan semua akun. Contoh transaksi perusahaan dagang adalah transaksi penjualan barang dagang yang dilakukan antara perusahaan sebagai produsen kepada konsumen, dan aktivitas ini merupakan menerima keuntungan dari setiap barang yang dibayar konsumen. Transaksi jual beli ini dapat diidentifikasi sebagai transaksi secara penjualan tunai. Penyusunan kedua itu ada penyusunan jurnal khusus pada perusahaan besar. Jurnal khusus transaksinya biasanya dibagi menjadi jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum digunakan bila jumlah transaksi perusahaan hanya sedikit, sementara jurnal khusus digunakan dalam perusahaan besar untuk memudahkan mengelompokkan transaksi-transaksi tertentu. Karena siklus akuntansi perusahaan dagang besar lebih rumit, maka penggunaan jurnal khusus ini ditunjukkan untuk mengefisienkan waktu, biaya, dan tenaga. Contoh jurnal khusus dalam perusahaan dagang adalah jurnal pembelian barang, jurnal penjualan barang, jurnal penerimaan kas, dan pengeluaran jurnal kas. Penyusunan buku besar pembantu. Tahap selanjutnya dalam siklus akuntansi perusahaan dagang adalah penyusunan buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini disusun untuk mencatat satu data akun secara rinci yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam penyusunan neraca perusahaan dagang. Contoh akun yang dicatat dalam penyusunan buku besar pembantu adalah akun piutang dan akun utang perusahaan dagang. Pencatatan di buku besar setelah menyusun buku besar pembantu, perusahaan dagang akan memindahkan data dari jurnal umum dan jurnal khusus ke dalam buku besar. Dalam buku besar ini bekerja sebagai sumber informasi pembuatan dokumen selanjutnya. Siklus ini sering juga disebut sebagai posting ke buku besar. Yang selanjutnya ini adalah laporan harga pokok penjualan. Jika sebuah perusahaan dagang yang menggunakan metode pencatatan secara fisik, harga pokok barang yang terjual dapat ditentukan saat terjadi proses transaksi penjualan. Dengan demikian, perusahaan dagang dapat melakukan pencatatan harga pokok penjualan atau HPP dan penjualan jurnal secara sekaligus. Walaupun begitu, perhitungan harga pokok penjualan akan tetap dianggap sebagai komponen dan laporan laba rugi yang kemudian dicatat dalam laporan keuangan perusahaan dagang. Pencatatan neraca saldo tahap siklus akuntansi perusahaan dagang. Selanjutnya adalah pencatatan neraca saldo yang dapat dalam buku besar. Data-data yang diambil dalam buku besar ini adalah saldo akhir setiap akun. Yang paling penting untuk diperhatikan dalam pencatatan neraca saldo ini adalah posisi debit dan kredit harus seimbang atau balance. Bila tidak seimbang, berarti ada kesalahan saat mencatat di buku besar. Penyusunan jurnal. Penyusunan setelah melakukan pencatatan saldo, perusahaan dagang akan membuat penyusunan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat bila ada transaksi yang memengaruhi akun perusahaan dagang dan efek akun baru. Contoh transaksi yang memengaruhi perusahaan dagang ini adalah sewa ruko yang sudah jatuh tempo. Penyesuaian neraca saldo. Penyesuaian neraca saldo termasuk sebagai salah satu poin penting yang harus dilakukan pada siklus akuntansi perusahaan dagang. Setelah membuat penyesuaian neraca, perusahaan dagang akan memiliki dokumen-dokumen baru yang disebut keseimbangan setelah disesuaikan atau neraca saldo yang disesuaikan. Laporan keuangan. Perusahaan kemudian akan membuat laporan keuangan untuk memudahkan pencarian informasi keuangan perusahaan, seperti modal perusahaan, keadaan harta perusahaan, dan hutang perusahaan. Laporan keuangan ini dilakukan berdasarkan data dari neraca setelah disesuaikan atau adjusted trial balance. Nah, penyusunan jurnal penutup. Kalau laporan keuangan sudah disusun, perusahaan dagang akan melakukan penyusunan jurnal penutup dari akun-akun yang ada dalam laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan biaya. Nah, neraca saldo setelah penutupan. Perusahaan kemudian akan melakukan penyesuaian antara jurnal penutup dagang dan saldo-saldo. Dalam hal ini, bila ada data akun yang berubah, maka akan dilakukan pencatatan akun-akun yang berubah tersebut.
mengenal akuntansi sebagai sistem informasi. Penyusunan jurnal pembalik dilakukan bila ada kondisi tertentu yang mewajibkan hanya perusahaan dagang mencatat akun tertentu. Misalnya, bila ada transaksi pendapatan yang diterima di muka atau bila ada transaksi biaya yang dibayar di muka atau piutang. Nah, itulah ulasan materi ekonomi kelas 12 mengenai perusahaan dagang dan penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.